Halo sahabat Weekly, hari ini Weekly mau berbagi informasi menarik buat kalian yang tertarik belajar bahasa Spanyol. Ada channel baru, Aku Cinta Espanyol, dengan native speaker yang akan membantu kalian mengenal bahasa Spanyol. Kapan lagi belajar bahasa Spanyol yang gratis? Ayo buruan diklik linknya yang ada di caption. Gracias y adios! Kevin Watkins adalah satu dari jutaan orang penggemar game online. Kevin masih duduk di bangku SMA. Dia berasal dari kota Macon, Georgia. Di kota itu, Kevin tinggal bersama keluarganya. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2018, Latoya terlambat menjemput Kevin di sekolah. Saat itu, Kevin terlihat sangat kesal. Dia masuk ke dalam mobil sambil membanting pintunya dengan sangat kasar tanpa peduli ada ibunya di sana. Banyak orang sering melihat sikap Kevin yang tidak menghormati ibunya. Keduanya memang sering berselisih paham. Saat tiba di rumah, adik Kevin yang masih duduk di SD serta kakak sulungnya yang bernama Alexus sedang ada di rumah. Alexus sudah bertunangan dengan seorang pria yang adalah juga ayah dari putranya yang masih balita. Namun, setahun yang lalu tunangan Alexus ditangkap polisi karena perbuatannya mengakhiri seseorang. Dia pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hubungan kakak beradik Kevin, Alexus, dan adik bontot mereka berjalan layaknya kakak beradik. Sesekali mereka bertengkar, namun tidak ada yang berlebihan. Seperti biasanya, begitu sampai di rumah, Kevin langsung masuk ke kamarnya untuk mulai bermain game. Sedangkan ibunya Latoya, setelah memarkirkan mobil, dia langsung beristirahat di kamar karena hari itu dia merasa tidak enak badan. Karena di dalam rumah itu, banyak yang memakai wifi, membuat kecepatan signalnya melambat. Kevin pun dibuat jengkel karena permainannya jadi buruk akibat wifi yang lambat. Saat itu Kevin tahu, lambatnya wifi karena semua orang di dalam rumah mengakses wifi. Kevin kemudian mengganti password Wi-Fi hingga tidak ada yang bisa memakai Wi-Fi selain dirinya. Tak butuh waktu lama, adik Kevin dan Alexus kakaknya dengan cepat menyadari perbuatan Kevin. Adik Kevin pun langsung mengadukan aksi itu kepada Latoya, ibu mereka yang sedang beristirahat di kamar. Dia berharap ibunya dapat memberikan solusi. Tetapi apa yang dilakukan ibunya bukan memberikan solusi, justru memperburuk situasi. Latoya yang sedang tidak enak badan, dengan kesal keluar kamar dan berjalan ke arah di mana mesin router berada. Sesampainya di sana, Latoya mencabut mesin itu dan membawanya ke dalam kamar. Bukan main terkejutnya Kevin melihat keputusan ibunya. Secepat kilat dia berlari menyusul ibunya dan meminta agar mesin router dipasang kembali saat itu juga. Perdebatan antara Latoya dan Kevin semakin sengit. Alexus yang saat itu berada di lantai 2, mendengar suara Kevin yang berteriak penuh amarah ke arah ibunya. Alexus pun turun untuk melihat apa yang sedang terjadi dan segera dia melindungi ibunya dari Kevin. Saat itu, amarah Kevin bukannya mereda, malah semakin memanas. Kevin mengancam bila ibunya tidak segera memasang kembali router, maka dia tidak akan segan-segan merubah perdebatan menjadi fisik. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, Kevin sudah memeluk Alexus dengan kuat. Keduanya bergulat di lantai, tetapi tentu saja Kevin yang lebih dominan. Tubuhnya jauh lebih besar dari kakaknya. Dengan sekuat tenaga, Latoya berusaha memisahkan keduanya, namun gagal. Kevin sudah dikuasai kemarahan seakan kerasukan setan. Matanya memancarkan api kemarahan dan tangannya berubah posisi ke arah leher kakaknya. Melihat situasi semakin memburuk, Latoya dengan panik menghubungi 911 untuk meminta bantuan. 3 menit setelah Latoya, putra bontotnya juga menghubungi 911. 10 menit kemudian polisi tiba di rumah Latoya. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka melihat Kevin dan Alexus masih dalam posisi menjepit.
Salah satu petugas dengan tegas meminta Kevon melepaskan Alexus dan dia menurut. Seketika, Alexus jatuh ke lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Para petugas berusaha memberikan pernafasan bantuan kepada Alexus. Para medis pun segera dipanggil dan Alexus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan. Tetapi sayang, semua sudah terlambat. Alexus gagal diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada subuh keesokan harinya. Saat itu, Latoya hanya bisa menangis histeris, menerima kenyataan yang sangat pahit. Betapa pedihnya sebagai seorang ibu, menyaksikan putranya merenggut kehidupan putrinya hanya karena berebut wifi. Di ruang interogasi, para petugas menanyakan alasan Kevon melakukan aksinya. Tetapi pemuda itu tidak bisa menjawab. Ketika mereka menyampaikan kabar duka tentang kepergian Alexus kakaknya, barulah Kevon menangis sejadi-jadinya. Karena masih di bawah umur. Untuk sementara Kevon pun ditahan di penjara remaja sambil menunggu persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2019. Kevin Watkins mengakui semua perbuatannya di hadapan hakim. Dalam persidangan, didapatkan sebuah fakta ilmiah yang menyatakan bahwa otak manusia hanya bisa bertahan tanpa oksigen selama maksimal 3 menit. Lebih dari itu, maka seseorang bisa meninggal dunia atau mengalami kerusakan otak. Sedangkan dalam kasus Alexus, otaknya tidak mendapatkan oksigen selama 11 menit. Seandainya Alexus tidak meninggal dunia, pasti dia akan menderita kerusakan otak permanen. Dengan air mata berlinang, Kevon menunjukkan penyesalannya yang mendalam. Dia mengatakan bahwa Alexus adalah seorang kakak yang baik yang selama ini telah menjaganya. Kepada hakim, Kevon mengatakan dia sama sekali tidak bermaksud mengakhiri kakaknya dengan cara setragis itu. Alasan dia tidak melepas jeratan karena takut dihukum. Dalam persidangan, hakim yang sudah mendengarkan kronologi kejadian sangat menyesalkan keputusan Latoya malam itu mencabut router wifi, sehingga memicu amarah dalam hati Kevon. Seandainya Latoya bisa lebih bijaksana dalam mengatasi masalah, tentu peristiwa malang itu bisa dihindarkan. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat kepada Kevon Watkins atas aksinya. Beberapa orang menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Kevon Watkins dalam kasus ini terlalu berlebihan. Bahkan ada beberapa kasus lain yang bobot kejahatannya lebih berat, tetapi mendapat hukuman lebih ringan dari Kevon. Hukuman yang diterima oleh Kevon setara dengan kejahatan yang direncanakan, sedangkan apa yang terjadi malam itu adalah spontanitas dari Kevon. Namun, apapun itu, Alexus tetap tidak bisa hidup kembali. Yang paling dirugikan sebenarnya adalah putra Alexus yang harus kehilangan ibunya di usia yang begitu belia hanya karena alasan sepele, berebut wifi. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.